Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di saluran Lydia Rahmawati 18. Halo, pada video ini kita akan membahas jenis-jenis teks eksplanasi KD 3.21. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari peristiwa yang didengar atau dibaca. Kita masuk ke definisi. Definisi dari teks eksplanasi merupakan fenomena di sekitar masyarakat yang belakangan tengah terjadi. Nah, secara fungsional, teks eksplanasi ini berisikan mengenai informasi mengenai suatu hal ya, dengan tujuan agar si pembaca mengerti dan paham tentang fenomena yang sedang dikupas dalam teks eksplanasi tersebut. Materi yang selanjutnya ada namanya ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 3 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, yang terakhir interpretasi. Terus ciri-ciri yang kedua yaitu memuat informasi berupa faktual. Ya, jadi informasi yang disampaikan apa adanya. Ya, benar-benar terjadi. Ciri-ciri yang terakhir, fakta tersebut bersifat ilmiah ya atau keilmuan. Nah, materi yang selanjutnya ada namanya tujuan teks eksplanasi. Ada 2 tujuan teks eksplanasi. Yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah, fenomena dalam teks eksplanasi yaitu peristiwa atau kejadian yang belakangan tengah terjadi atau telah booming ya di masyarakat sekitar. Yang kedua, tujuan dari teks eksplanasi ialah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Materi selanjutnya ada jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama ada eksplanasi sekuensial. Eksplanasi sekuensial ini yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisi mengenai rincian bertahap sebuah fenomena. Misalnya seperti kehidupan rantai makanan, metamorfosis, dan lain sebagainya. Contoh dari eksplanasi sekuensial salah satunya adalah metamorfosis katak. Nah, katak ini berasal dari telur. Ya, selanjutnya telur katak tersebut menetas dan muncullah berudu atau biasa kita kenal dengan kecebong. Nah, dari kecebong ini ya dia baru terjadi katak muda. Dari katak muda barulah menjadi katak seutuhnya atau disebut katak dewasa. Materi yang selanjutnya ya, jenis yang kedua ada eksplanasi kausal. Eksplanasi kausal ini yaitu berisikan asal muasal atau sebab perubahan yang terjadi pada suatu hal secara bertahap. Misalnya seperti tahap terjadinya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari eksplanasi kausal ini ialah tahapan terjadinya gerhana matahari. Seperti contoh, ya. Nah, jenis yang ketiga ada eksplanasi teoritis. Eksplanasi tersebut berisi mengenai spekulasi atau dugaan sementara terhadap apa yang belum terjadi. Nah, kemungkinan yang bisa saja terjadi di balik sebuah fenomena alam. Ya, contohnya seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Oke, contoh kecilnya. Ya, di sekitar rumah kalian sedang terjadi mendung. Ya, awan terlihat sangat gelap. Kalian menduga, ya, dari fenomena alam tersebut akan terjadi hujan. Nah, tetapi pada kenyataannya fenomena tersebut ya tidak adanya terjadi hujan. Ya, jadi hanya spekulasi atau disebut dengan dugaan sementara terhadap apa yang belum terjadi. Nah, jenis yang ketiga ada eksplanasi faktorial.
Di dalam eksplanasi ini berisi mengenai efek serta hasil dari sebuah proses. Misalnya seperti perubahan iklim, efek terjadinya kolonialisasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari eksplanasi faktorial ini, ya tadi kan efek serta hasil dari sebuah proses, ya kan? Contohnya itu adalah transmigrasi, ya. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang teks eksplanasi, ya. Apakah sudah paham semuanya? Apabila ada yang ditanyakan mengenai jenis-jenis teks eksplanasi atau contoh dari teks eksplanasi, ya, bisa kalian cantumkan nama lengkap, kelas, dan juga asal sekolah. Kemudian pertanyaan tentang teks eksplanasi di kolom komentar. Sekian ya pembelajaran kita tentang eksplanasi. Jangan lupa mampir ke video aku selanjutnya agar kalian tahu tentang materi bahasa Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.